Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang internet dan intranet. Sebelumnya kita akan mempelajari tentang sejarah internet, bahwa internet ditemukan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini sedang mengadakan riset atau penelitian tentang bagaimana caranya menghubungkan komputer sehingga membentuk jaringan organik. Penelitian atau proyek penelitian yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini dikenal dengan sebutan ARPANET. ARPANET ini kepanjangan dari Advanced Research Project Administration Network, yang merupakan cikal bakal internet. Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini disebut DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency. Kemudian pada tahun 1972, Roy Tomlinson ini berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Jadi dalam hal ini internet itu ditemukan pada tahun 1969. Sedangkan email yang diciptakan oleh Roy Tomlinson ini atau yang ditemukan oleh Roy Tomlinson ini ditemukan pada tahun 1971. Kemudian tahun 73, jaringan ARPANET ini mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Misalnya ada Computer University College yang ada di London. Ini merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang terhubung dengan ARPANET. Di samping itu, pada tahun 1979, ini ada seorang penemu yaitu Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Ballovin ini menciptakan newsgroup pertama yang ia beri nama Usenet. Kemudian pada tahun 1981, France Telecom menciptakan telepon televisi pertama, di mana orang dapat saling menelepon dengan sambil berhubungan menggunakan video line. Kemudian tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau yang disingkat dengan Internet Protocol. Ini digunakan untuk mengidentifikasi komputer yang ada di internet. Sementara di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan Unet, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan Unet ini menyediakan jasa email dan newsgroup atau Usenet. Kemudian tahun 1984 diperkenalkan istilah domain yang sekarang dikenal dengan DNS atau Domain Name System. Ini digunakan untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer. Kemudian pada tahun 1988 seorang penemu yaitu Jarkko Ikarinen dari Finlandia menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Selanjutnya yaitu internet dan intranet. Mungkin yang kita kenal adalah internet, sementara untuk intranet memang jarang kita dengar. Internet itu sebenarnya adalah kepanjangan dari Interconnected Network, yaitu kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan. Sedangkan intranet itu kepanjangan dari Intern Networking, yaitu komputer yang berbasis TCP/IP yang digunakan dalam internal perusahaan atau perkantoran. Di sini ada perbedaan antara internet dan intranet, di mana internet ini adalah jaringan yang sangat luas yang bisa dipergunakan oleh setiap orang.
Sedangkan intranet ini jaringan yang luas, namun hanya bisa digunakan untuk internal. Biasanya ini dibangun atau dibuat untuk kepentingan perusahaan atau perkantoran. Fungsi dari protokol TCP/IP ini digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Beberapa keunggulan internet dibanding dengan media lain antara lain adalah komunikasi murah. Kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di internet ini dengan sangat murah ya. Misalnya kita menggunakan WhatsApp, kemudian menggunakan Facebook, kemudian menggunakan email dan lain sebagainya, itu sangat murah. Kita hanya membeli paket internet, semuanya sudah bisa digunakan. Fasilitas-fasilitas yang ada di internet bisa digunakan. Kemudian yang kedua yaitu sumber informasi yang bervariasi, di mana di dalam internet ini kita bisa mencari informasi yang bermacam-macam, dari bidang kesehatan sampai dengan bidang pertanian, itu ada semuanya. Kemudian yang ketiga sebagai tantangan baru untuk berusaha, yang keempat keterbukaan, dan yang kelima adalah jangkauan yang tidak terbatas. Keterbukaan dalam hal ini semua orang bisa melihat informasi yang ada di internet. Sedangkan jangkauan yang tidak terbatas ini bisa dikatakan kita bisa mengakses informasi-informasi baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Kemudian beberapa manfaat internet antara lain adalah internet sebagai media komunikasi. Kemudian yang kedua, untuk internet sebagai media komunikasi ini sudah jelas bahwa kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di internet untuk berkomunikasi. Misalnya ada WhatsApp, ada Facebook, ada email, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu internet sebagai media promosi. Keuntungan internet sebagai media promosi ini antara lain yaitu dapat menjelaskan secara detail mengenai produk yang akan dijual. Kemudian yang kedua, tidak terbatas wilayah dan waktu. Yang ketiga, target calon pelanggan tidak terbatas pada wilayah tertentu. Dan yang keempat, dapat membatasi biaya promosi. Manfaat internet selanjutnya yaitu internet sebagai media komunikasi interaktif. Contohnya adalah email. Dengan adanya email kita bisa saling berkirim dan menerima informasi. Kemudian video conference ini juga sebagai media komunikasi interaktif, karena kita bisa saling memberi dan menerima. Kemudian contoh yang lain adalah IRC atau Internet Relay Chat. Ini bisa digunakan untuk chatting sehingga kita bisa saling memberikan informasi secara tertulis. Kemudian yang ketiga, internet sebagai alat research and development. Ini bahwa internet ini juga bisa kita gunakan sebagai media untuk penelitian. Dan yang terakhir adalah internet sebagai media pertukaran data. Dengan menggunakan internet kita bisa saling bertukar data dengan orang yang mungkin bisa dikatakan jauh gitu ya. Mungkin antar kota, antar provinsi, atau bahkan antar negara. Kita bisa saling bertukar informasi atau bertukar data. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian. Nanti apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan di grup ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.